Halo teman-teman, saya Protostano Handaru. Kita bertemu lagi di channel Progress Tech Cloud. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan mounting disk partisi secara otomatis. Untuk video ini, saya telah memiliki sebuah ECS, lalu saya juga telah mengattach sebuah disk ke ECS tersebut. Dan saya juga telah melakukan inisiasi partisi disk dan melakukan mounting untuk partisi disk. Jika teman-teman belum memiliki ECS, disk tambahan, atau belum melakukan proses attach, atau belum melakukan proses inisiasi, silakan mencari playlist ECS dengan sistem operasi Linux. Sebelum kita membuat script untuk melakukan mounting disk partisi secara otomatis, saya akan tunjukkan dulu apa yang terjadi jika kita tidak memiliki script otomatisasi tersebut. Kita masuk dulu ke server ECS melalui remote login. Kita tampilkan disk dengan instruksi df_th. Di sini kita bisa melihat disk tambahan, yaitu dev_vdb1, yang telah di-mounting pada MNT SDC. Sekarang kita kembali dulu ke halaman Elastic Cloud Server. Kita akan merestart servernya. Klik tombol More. Klik Restart. Klik Yes. Status server berubah menjadi restarting. Sekarang sudah running kembali. Kita coba login kembali ya. Kita masukkan username, masukkan password. Kita masukkan lagi instruksi df_th. Nah, partisi dev_vdb1 yang tadi kita lihat sebelumnya sudah hilang, teman-teman. Ini karena kita melakukan restart. Ini juga terjadi apabila server tiba-tiba tidak berfungsi dan harus dimatikan dan dinyalakan kembali. Nah, kita coba cek dulu direktori yang sebelumnya digunakan untuk mounting. Direktorinya ada. Lalu kita coba lihat status dev_vdb1 dengan instruksi fdisk. Di sini ada ya teman-teman. Nah, kita bisa saja langsung melakukan mounting dengan instruksi seperti ini. Dan kita coba lihat kembali. Apakah partisi disk tersebut telah di-mounting? Kita masukkan dev_th. Nah, di sini ada ya teman-teman. Lalu bagaimana nih caranya agar kita tidak perlu melakukan proses mounting secara manual? Kita perlu membuat script yang akan dijalankan setiap kali server dimulai. Kita gunakan dulu instruksi blkid. blkid ini adalah singkatan dari block identification. Berguna untuk mencari lokasi dan menyediakan informasi block device attributes. Salah satunya ada UUID atau Unique Identifier yang digunakan dalam partisi. Nah, serangkaian karakter UUID ini berguna untuk membantu kita mengidentifikasi partisi yang kita miliki agar kita tidak salah menyambungkan disk. Khususnya jika kita memiliki partisi disk yang sangat banyak. Lalu kita tambahkan disk yang kita akan mounting. Di sini muncul informasi UUID terkait disk dev_vdb1.
Silakan menyimpan informasi ini pada text editor ya. Silakan juga memfoto atau silakan screenshot, karena nanti kita akan menggunakan informasi ini ketika kita membuat skrip otomatisasi. Lalu kita masukkan v/etc/fstab. V ini adalah editor khusus Unix Operating System. Dan kita akan mengedit file fstab. Secara sederhana, fstab ini adalah file system table yang merupakan tabel konfigurasi mounting dan unmounting file system. Nah, ini adalah konten dari fstab. Kita perlu menambahkan informasi mengenai data disk kita di bagian paling bawah. Kita gunakan tombol kursor ya. Ke bawah, seperti ini. Lalu ke bagian kanan. Tekan Enter. Kita tambahkan informasi UUID, partisi untuk data disk yang kita ingin mounting. Saya masukkan dulu dengan parameter-parameter tambahannya ya. Nanti saya jelaskan satu persatu secara singkat ya. Sebenarnya setiap parameter ini memiliki penjelasan yang cukup panjang. Namun teman-teman bisa mempelajari sendiri ya mengenai fstab. Saya cek dulu apakah saya telah memasukkan informasi secara benar. Di sini kurang karakter sama dengan. Lalu di sini seharusnya ada angka 1. Kita rapikan kolom-kolomnya. Oh, seharusnya tidak ada angka 2 di bagian ini. Kita rapikan lagi ya kolom-kolomnya. Secara ideal, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan editing dengan menggunakan akses SSH dengan alat apapun, khususnya yang memiliki fitur copy and paste. Tapi karena kita belum membeli Elastic IP, server kita belum terhubung ke jaringan internet, dan kita belum bisa menggunakan akses SSH dari luar. Oke, sekarang saya jelaskan parameter-parameter yang ada ya. Nah, pada kolom pertama ini cukup jelas ya. Ini adalah UUID yang kita cari sebelumnya. Kolom kedua menunjukkan directory mounting untuk partisi. Kolom ketiga menunjukkan file system format dari partisi. Apakah menggunakan auto, vfat, NTFS, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan ext4. Kolom keempat menunjukkan pilihan partition mount. Parameter ini biasanya berisi defaults. Namun kita juga bisa menggunakan parameter seperti sync, auto, def, dan seterusnya. Kita gunakan default saja. Kolom kelima menunjukkan apakah kita menggunakan pilihan Linux dump backup. Ini untuk melakukan backup ya. Kita masukkan 0 jika kita tidak menggunakan Linux dump backup. 1 jika kita menggunakan Linux dump backup. Kolom ke-6 menunjukkan pilihan FSCK. Ini singkatan dari File System Consistency Check, yaitu apakah kita menggunakan FSCK untuk mengecek disk yang telah di-attach ketika proses startup berlangsung. Masukkan 0 jika kita tidak menggunakan FSCK. Jika posisi mounting adalah partisi root, parameter ini harus bernilai 1. Jika parameter partisi root bernilai 1, maka parameter dari partisi lain harus dimulai dengan angka 2. Sehingga sistem melakukan pengecekan partisi berdasarkan nomor urut tersebut.
Nah, kalau semua sudah oke, tekan tombol escape, ketik :WQ atau write and quit. Enter. Nah, perubahan telah disimpan. Sekarang kita lakukan unmount dulu untuk disk DEF VDB1 karena kita sudah sempat melakukan mounting secara manual sebelumnya. Lalu kita panggil konten fstub dengan instruksi mount dengan parameter _a. Berikutnya kita jalankan instruksi mount garis vertikal grab /mnt/sdc untuk melakukan query informasi mounting file system. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi mounting otomatis sudah aktif. Kita coba cek dulu dengan df_th. Di sini ada ya teman-teman. Sekarang kita kembali ke halaman Elastic Cloud Server. Kita restart lagi server kita. Kita lakukan remote login. Masukkan username. Masukkan password. Lalu kita cek partisi kita dengan df_th. Nah, di sini ada partisinya ya teman-teman. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah deskripsi video. Jika videonya bagus, berikan like-nya ya, dan share kepada teman-teman lainnya. Selamat mencoba!